Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan kembali analisa 5 saham, yaitu saham BRIS atau BRIS, lalu Aman atau MMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk minggu depan, tanggal 27 sampai 31 Oktober 2025. Saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki komunitas ya di Telegram secara gratis. Yang belum join, boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi dan kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sini. Yang ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Benefitnya seperti ini kalian dapatkan. Yang mau gabung boleh hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Yang mau bergabung di YouTube, kalian bisa juga bergabung dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan benefit di sini. Tentunya mendapatkan saham-saham menarik ya, baik yang di YouTube maupun di Telegram, tapi lebih lengkap di Telegram. Jadi yang mau dipandu lebih lanjut dan ingin lebih eksklusif, kalian bisa bergabung di Telegram. Tapi yang mau hanya di YouTube saja, ya kalian bisa bergabung di YouTube dengan biaya yang murah. Yang mau bergabung secara gratis, kalian bisa bergabung juga ya. Dan benefitnya kalian dapatkan seperti yang di sini ya, yang di Telegram. Nantinya akan join ke Valburi X Antek Saham, tapi dengan syarat membuka akun di Valburi Sekuritas melalui Antek Saham. Oke, untuk info selengkapnya hubungi saja admin atau hubungi saya @yosuaal di Telegram. Langsung saja ke analisanya, kita mulai dari BRIS dulu atau BRIS. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini. View kita masih sangat valid di minggu yang lalu. Di sini dia bergerak naik ya ke area supply, dan setelah mencapai supply bergerak turun kembali. Jadi pergerakan BRIS tidak jauh dari area support dan juga area supply-nya. Jadi pergerakannya bisa kita katakan sedang bergerak sideways di range area yang lebar ya. Di sini kan saya buatkan area demand yang menjadi area target turun. Trading plan kita belum valid karena belum break ya area supply-nya. Sini kan saya buatkan area demand untuk BRIS, yaitu di sini di area 2460 sampai 2510. Dan juga banyak yang komen ya di kolom komentar analisa dari CDIA. Nah, karena pergerakan dari BRIS ini atau BRIS tergolong lebih slow ya daripada Konglo, saya mau kalian komen di kolom komentar apakah saham BRIS ini kita gantikan saja ke CDIA supaya saham Konglo dari Pak PP lengkap ya, komplit di video tersebut, di video ini. Jadi yang ingin diganti, apakah kalian setuju saham BRIS kita gantikan ke CDIA untuk analisa mingguannya? Jadi di komen saja, ganti aja ke CDIA seperti itu ya. Yang setuju boleh di komen, jika nanti banyak maka akan saya ganti mulai minggu depan. Oke, kembali lagi ke sini. Karena sudah hit area supply di 2680 sampai 2720, maka view saya untuk BRIS akan cenderung turun ya ke area demand 2460 sampai 2510. Jadi pergerakannya untuk sekarang cenderung sideways di area demand dan di area supply-nya. Setelah mencapai demand, ada potensi BRIS akan bergerak naik kembali ke area supply di angka 2680 sampai 2720. Secara proxum BRIS ya, di sini masih akum ya. Jadi pada saat bergerak sideways di sini digunakan asing dan juga bandar untuk akumulasi BRIS. Jadi cukup bagus untuk BRIS. Di sini juga boleh kita tarik sebuah trendline seperti ini ya. Di bawah ini cukup valid, yang di atas tidak terlalu valid ya. Jadi coba kita tarik dari atas seperti ini. Oke, bisa dikatakan valid ya. Jadi pergerakan BRIS memang sedang di area konsolidasi, area support trendline yang di bawah dan juga resisten trendline-nya yang di atas ini. Jadi pergerakannya cenderung sideways di area support trendline dan juga resisten trendline-nya atau di area demand dan juga supply-nya. Jadi untuk BRIS manfaatkan saja entry jika dia turun ke area demand 2460 sampai 2510. Jadi trading plan yang terbaru akan saya gunakan, beli di area demand, sell di area supply, lalu stop loss-nya di bawah dari demand-nya seperti ini, stop loss di sini. Oke. Average pembelian saya buatkan, saya naikkannya. Average pembelian di 2520, target di 2690, stop loss di 2350. Jadi trading plan kita terbaru di BRIS seperti ini karena pergerakannya sedang bergerak sideways dan pada saat sideways diikuti akumulasi ya. Jadi tentunya bisa kita gunakan pergerakan sideways ini untuk entry di saham BRIS. Oke. Yang ingin entry tunggu dia turun dulu ke area pembelian di 2520.
Jika hit, kalian boleh entry, atau lebih baik tunggu dia membuat candle reject ya, atau candle bullish di area demand-nya. Jika ada candle bullish di area demand, kalian boleh entry menggunakan trading plan seperti ini. Jika belum ada, maka jangan dipaksakan, karena jika belum ada potensi dia akan breakdown area demand. Jadi kita cari aman saja. Jika ada candle rejection di area demand, kalian boleh entry menggunakan trading plan ini. Tapi berdasarkan historisnya dia akan bergerak naik, dan secara Broxum juga ada akumulasi yang menarik di BRIS. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman masih sesuai ya dengan analisa kita. Di sini juga untuk supportnya saya tarik ke bawah ya, lebih valid support di 7.300. Ini saya hapus, trendline-nya masih valid di sini ya. Jadi untuk sekarang arah dari saham Aman akan cenderung bergerak naik ke resisten yang paling dekat dulu, 8.200 sampai 8.375, karena pergerakan turun di minggu yang lalu hanya untuk retest saja ya. Jadi di sini dia breakout seperti ini, tembus ke atas, lalu dia koreksi atau retest, setelah itu akan bergerak naik kembali ke area resistennya. Jadi untuk Aman menurut saya, atau view saya untuk minggu depan, dia akan cenderung bergerak naik ke area resisten 8.200 sampai 8.375. Dengan catatan dia bertahan ya di atas support 7.300. Selama di atas support 7.300, Aman akan bergerak naik ke resisten 8.200 sampai 8.375. Secara Broxum, saya tidak terlalu suka ya untuk melihat Broxum dari Aman. Memang ada distribusi di hari Jumat, 1 minggu terakhir, masih akum ya seperti ini. Jadi untuk Broxumnya masih bagus, dan juga teknikalnya diikuti dengan breakout dari resisten ralanya. Jadi dengan ini Aman akan cenderung bergerak naik. Yang ingin entry boleh saja ya, tapi lebih baik kita beli di area bawah, buy on weakness. Kita beli di area ini. Stop loss, oke, bolehlah di sini ya, 6%. Targetnya bisa jauh di area resisten, atau yang mau lebih aman, 1:1 saja, 1:1. Ya di sini ya, potensi profitnya kurang lebih 6,33%. Potensi lossnya juga sama di 6,33%, jadi 1:1 untuk Risk-to-Reward rasionya. Oke. Jadi yang ingin entry boleh tunggu Aman turun ke 7.500. Jika ada rejection di area tersebut, kalian boleh entry dengan stop loss di 7.025. Dan target di sini ya, di 7975 berdasarkan trading plan-nya. Atau jika mau target lebih, kalian boleh gunakan trading plan, kalian bisa gunakan resisten yang di sini 8.200 sampai 8.375. Tapi lebih aman jika menggunakan target kita di 7975 seperti itu. Oke. Karena saya buatkan di sini trading plan-nya, risk-to-reward rasionya 1:1 di angka 6,33% seperti itu ya. Jadi view saya cenderung bergerak naik. Jika ada koreksi, maka kita manfaatkan untuk entry, karena untuk sekarang ya dia sudah retest dari area support dan akan cenderung bergerak naik. Nah, jikapun nanti dia ada turun, maka pergerakan turunnya untuk sementara turun sedikit, setelah itu akan bergerak naik kembali. Oke, seperti itu ya untuk Aman. Jadi boleh dimanfaatkan jika ada pergerakan koreksi untuk entry di pergerakan koreksi tersebut. Lanjut ke saham yang sebentar ya, saya cari dulu watermarknya. Beberapa saya cek ya, ada komunitas ya seperti itu ya. Mencoba nge-screenshot ya hasil analisa saya dan membagikannya di sana, dan menutup watermarknya di sini. Jadi ya perbuatan tersebut tidak benar ya. Jadi lebih baik pakai analisa sendiri. Jika belum bisa analisa ya belajar dulu sampai nanti bisa, dan baru buka grup-grup seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, ada brand. Untuk brand sudah breakdown ya, breakdown support di 9.300. Jadi untuk trendline ini akan saya hapus dulu, support trendline-nya ini juga saya hapus. Dan sekarang pergerakan brand ya, ada rejection di area 8850 atau mendekati support di 8775 ya. Jadi setelah mencapai area ini mulai ada candle rejection. Jadi secara trend memang pada brand masih dalam keadaan uptrend, jadi masih aman ya untuk saham brand. Tapi view saya dia akan naik terdekat ke area resisten 9.800 sampai 10.000 dulu ya. Jadi tidak akan terlalu jauh untuk pergerakan naiknya, karena setelah mencapai area 10.000 terlihat banyak sekali tekanan jual ya. Sini dia reject, sini juga reject, dan akhirnya drop.
ke bawah. Jadi boleh kita katakan di area 10.000 area sellernya sangat besar, sehingga harga Brent belum bisa break area 10.000 dan cenderung turun seperti itu. Oke, tapi di bawah juga dijaga di support 8775. Nah, karena sekarang sudah mendekati support dan ada candle rejection-nya di area Jumat, harusnya Brent akan bergerak naik kembali ke resisten. Jadi pergerakannya bisa bergerak sideways di area support 8775 sampai resisten 9800 dan juga 10.050. Jadi setelah mencapai support dia akan bergerak naik, setelah mencapai resisten dia akan turun kembali seperti ini. Oke. Jadi wait and see dulu untuk Brent sampai nanti dia membuat konfirmasi yang lebih valid. Untuk sekarang menurut saya entry cukup high risk ya di harga sekarang, karena berada di area tengah-tengah. Sebenarnya area demand validnya di sini 8125 sampai 8400. Jadi menurut saya jika entry dia harga sekarang, jika swing menurut saya agak berisiko karena stop loss ideal di bawah dari demand ini. Jadi trading plan pada Brent belum ada. Seperti itu. Proxumnya terlihat ya, ada distribusi di 1 minggu terakhir. Di sini AK-nya yang jualannya. AK jualan di area atas sehingga harga belum bisa naik ya. Di hari Jumat juga AK masih jualan, tapi mulai ada small akumulasi. Tapi jika kita tarik lebih jauh, harusnya masih akumulasi ya di sini. Oke, AK distribusi dari 1 bulan terakhir ya, 3 minggu terakhir. 1 bulan terakhir juga masih distribusi. NI ini kalau nggak salah dari broker Pak PP ya, untuk menambah free float. Oke, di sini nggak apa-apa ya, NI-nya jualan nggak apa-apa. Yang perlu kita perhatikan sih di BK dan AK-nya di sini ya, dan juga MG. Kalau kita tarik lebih jauh, MG masih punya barang. Jika ditarik dari Juli sini ya. Coba kita tarik Juli. Nah, seperti ini Juli, MG masih punya barang. BK, YUZP, KZ masih punya barang. AK agak kelihatannya di sini. Di top atasnya tidak kelihatan karena cenderung tektokan saja seperti itu. Jadi, keempat broker ini perlu kita perhatikan, atau bahkan 5 ya. Jika mereka masih akum, ya masih potensi untuk bergerak naik. Lagi MG di sini average-nya cukup jauh ya, di 8400. Average terjauhnya MG itu paling bawah, average paling atas yaitu KZ di 9100. Oke. Jadi average KZ sudah mendekati area ini, area sekarang ya. Lalu average dari BK 8800 sudah mendekati juga. Nah, makanya di sini setelah mencapai 8800, harga dari Brent cenderung bergerak naik karena average dari bandarnya di area tersebut ya. Jadi untuk Brent menurut saya akan cenderung bergerak sideways dulu sampai nanti ya mendekati pengumuman MSCI ya, karena disiapkan untuk MSCI. Jadi untuk Brent pantau saja support 8775, yang mau entry boleh di entry sedikit dulu karena support ini merupakan support kuat dan ada potensi Brent akan bergerak naik ke resisten 9800 sampai 10.050. Oke. Jadi pantau saja untuk Brent support 8775. Selama support ini tidak di breakdown, Brent akan bergerak naik ke resisten. Tapi jika support di breakdown, maka Brent akan turun dulu ke area demand kuat ya, di 8125 sampai 8400. Dan menurut saya tidak akan turunnya sampai sini. Jadi turun maksimal hanya sampai support 8775 karena average dari market makernya di sini atau bandarnya. Oke. Jadi menurut saya dia akan cenderung bergerak naik setelah mencapai area support 8775. Seperti itu. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT ya. Untuk BRPT boleh kita lihat ya di sini dia cenderung turun masih karena di minggu yang lalu ya. Di 2 minggu yang lalu ada bearish divergence. Di sini candle-nya naik tapi volumenya menurunnya seperti ini. Di sini volumenya menurun, jadi ini menjadi konfirmasi secara teknikal kalau harga tersebut akan koreksi dulu atau bergerak turun dulu. Karena dia sudah capek ya naik seperti itu. Dia perlu koreksi dulu untuk mencari pijakan lagi atau isi barang lagi di area bawah dan nantinya akan dinaikkan lagi ke area atas. Oke. Trading plan kita sudah berjalannya di area atau average-nya di 3750. Dan sekarang sedang floating loss, kurang lebih di 3% ya. Ya 3% kurang lebih. Jadi untuk BRPT menurut saya akan bergerak naik lagi karena di sini
dari pola divergence-nya sudah selesai, dia sudah bergerak turun dan sudah mencapai area demand-nya 3460 sampai 3630. Jadi menurut saya untuk minggu depan BRPT akan mulai bergerak naik ke area target kita atau ke resisten dulu terdekat ke 3930 ya. Jadi untuk BRPT yang sudah entry sebelumnya boleh di hold saja selama belum hit area stop loss di 3410. Kalian boleh hold trading plan ini, oke? Tapi jika nanti ternyata trading plan kita hit stop loss, maka kalian harus cut loss. Karena jika sudah hit, ya dia akan turun ya, drop ke sini, ke demand di angka 2690 sampai 2840. Jadi untuk BRPT selama di atas area demand ini 3460 sampai 3630, pergerakannya akan cenderung bergerak naik seperti itu. Secara proxum, memang yang gerakin IHSG di 2 minggu terakhir ini atau di 1 minggu terakhir ini cenderung dari big banks ya, atau old fundamental seperti ASI, Telkom, big banks, dan yang lainnya, dan cenderung dari saham-saham konglomerasi lebih ke stagnan ya, atau bergerak sideways. Jadi belum bergerak, mungkin sampai minggu depan kemungkinan akan lebih cenderung bergerak sideways. Nah, kemungkinan nanti jika old fundamental seperti ASI, Telkom sudah mulai sideways, biasanya uangnya akan berpindah ke konglomerasi lagi. Jadi uangnya rotasi dulu sekarang. Untuk sekarang fokus ke saham-saham yang berfundamental yang seperti Telkom, ASI, dan yang lainnya seperti itu. Oke, proxum dari BRPT 1 minggu terakhir masih sangat bagus ya, HP akumulasi, dan juga HP ini terafiliasi dengan Pak PP ya. Harusnya BRPT masih sangat menarik, apalagi akum dari HP cukup konsistennya di sini. 2 minggu terakhir juga masih akum, bahkan dari tanggal 3 juga masih akum dengan akumulasi hampir setengah triliun ya. Jadi untuk BRPT masih menarik. Perhatikan saja area demand-nya. Selama di atas area demand, BRPT akan bergerak naik ke resisten 3930, bahkan ke target kita di 4090. Tapi jika demand di breakdown, dia akan bergerak naik ke demand, dia akan bergerak turun, BRPT akan bergerak turun ke demand selanjutnya di angka 2690 sampai 2840. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO di sini lebih bagus ya dari BRPT, dia sempat bergerak naik dulu dan divergence-nya sudah selesai ya. Sini dia bergerak naik, sini volumenya turun, tapi di 1 minggu kemarin, 1 minggu terakhir dia mampu bergerak naik ya. Jadi divergence-nya sudah selesai karena dia sudah lanjut bergerak naik. Dari sini dia terhalang resisten 7.500 ya. High-nya di 7.750. Jadi sudah mulai ada candle reject di area 7.500. Di sini akan saya hapus dulu beberapa ya. Trading plan-nya juga akan saya hapus karena kita entry waktu itu di area bawah. Jadi untuk PTRO view saya dia akan cenderung turun dan bergerak sideways di area resisten 7.500 dan juga support 6.600. Area ini cukup lebar ya. Kurang lebih di angka 13%, naik 13%, turun di kurang lebih di 11% ya. Jadi kalian boleh manfaatkan entry di area support dan sell di area resisten karena pergerakannya sedang bergerak sideways. Secara proxum, kita cek ya apakah diikuti akumulasi atau malah distribusi. Kalau kita tarik dari tanggal 3, HP-nya masih akumulasi ya, sini. Tapi terlihat di 2 hari terakhir, Kamis Jumat tanggal 23 sampai tanggal 24 ada jualan besar. Coba kita cek ya. Di sini Excel, YP, dan yang lainnya yang beli. CC, AKBK, volume jualannya cukup besar ya di sini. CC hampir 100 miliar, K63 miliar, BK 18 miliar, sedangkan Excel, YP, XC, ya seperti ini volumenya, kalian boleh lihat. Jadi, untuk PTRO menurut saya dia akan cenderung turun dulu. Secara proxum jelek ya, di dua hari terakhir, jadi harusnya dia akan turun dulu ke sini, ke area support 6.600. Setelah mencapai support, ada potensi dia akan bergerak naik lagi ke resisten 7.500, tapi jika support 6.600 di breakdown, maka PTRO atau Petro akan turun ke support selanjutnya di angka 6.000 sampai 6.200. Oke, jadi untuk minggu depan, view pergerakan dari PTRO akan lebih cenderung bergerak turun ke 6.600. Jika kita cek secara line chart-nya, oke, ada pola double bottom ya. Tadi juga saya punya firasat ya, dia akan membentuk pola double bottom. Jadi saya ralat ya view-nya, menurut saya dia akan turun ke support
atau ke neckline ya di 7.000. Setelah mencapai 7.000, potensi dia akan naik lagi ke resisten 7.500. Tapi jika support 7.000 di breakdown, PTRO akan bergerak turun ke support 6.600 yang tadi. Oke, jadi pergerakannya seperti ini. Pantau dulu support di 7.000. Jika support ini di breakdown, PTRO akan lanjut bergerak turun. Tapi jika tidak, PTRO akan bergerak naik ke resisten 7.500. Tapi berdasarkan line chart yang tadi ada pola double bottom, harusnya PTRO akan lebih cenderung bergerak naik. Jadi perhatikan saja support di 7.000. Tapi broksumnya seperti yang tadi, di 2 hari terakhir ada jualan besar, tapi secara 3 minggu terakhir HP-nya masih akumulasi ya. Jadi masih bagus, apalagi average HP 3 minggu terakhir di 7.000 ya. Jadi kemungkinan besar dia akan ada pergerakan rejection lah, boleh kita katakan seperti itu. Pergerakan rejection di support 7.000. Jadi perhatikan saja area-area yang sudah saya tampilkan di chart di video ini. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisanya merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join Kontak Saham Premium supaya kita lebih intensif di sana dan kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan. Sekian dari saya, terima kasih.